Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Kita akan memulai ibadah Minggu Rogate 17 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita mengikuti ibadah Minggu keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami datang sekarang, dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku.
Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat 3, Yesus kawan yang sejati. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang didasarkan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai ayat 2, berserah kepada Yesus.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jambi Sada, Minggu 17 Mei 2020. Guarni Minggu ta ima Minggu rogate namar lapatan martangiang. Tema Tangiang hamuleateon manang doa ucapan syukur. Naparjolo tikting namaragam. Nasorang naparjolo. Nah di hari Kamis tanggal 26 April 2020 di basa-basahot tuhatta sada dak danak bawa di keluargani amata Jainul Pera Jaguguk Inatai Rosa Saur M Borusi Marmata SPD Sian Huta Kasang Pudak Jambi Wik Kumpe Pudak Napa Duahon. Nah di hari Selasa tanggal 20 April 2020 di basa-basahot tuhatta sadadak danak bawa di keluargani amata Leonardus Yahaan Inatai Mardina Borusi Mamora Sian Huta Kasang Pudak Jambi Wik Kumpe Pudak. Napa Duahon pasahaton hamuleateon manang sumbangan manang pelean bulanan. Tusude ruasni huriata HKBP Jambi Sada molo adong nanaeng pasahaton hamuleateon manang sumbangan manang pelean bulanan dohot lan na asing boima di pasahat marhitei rekening ni huriata ima BTN cabang Hayamuruk. Nomor rekening tajahama di deskripsi YouTube HKBP Jambi Sada. Napa toluhon boa-boa manang pemberitahuan menindaklanjuti anjuran pemerintah tentang pandemi virus corona manang COVID-19 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat gereja HKBP Jambi 1 pertangyangan week ibadah minggu dan seluruh kegiatan kategorial untuk sementara ditiadakan sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya. Untuk itu, kegiatan pertangyangan week dan ibadah hari Minggu dapat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Napa upaton? Pelean pertangyangan week di Jabu. Pinabotohon ma tusude ruasni huriata, ia pelean pertangyangan week naung tapatupa di Bagastabe, tapasahat mai tuhuria marhite situa wek tabe. Moliate Tuhan ma mamasu-masu. Napalimahon pelean ibadah minggu di Jabu. Pinabotohon ma tusude ruasni huriata, ia pelean ibadah minggu, pelean ibadah Jumat Agung, dohot pelean pesta Paskah nanang tapatupa di Bagastabe, asal tapasahat mai tuhuriata marhite situa wek tabe. Jala mulai di hari Minggu nasalpu tanggal 5 April 2020 asal langsung ma tasagi songon ibadah minggu biasa. Ima naparjolo pelean sada A tuhuria napa duahon pelean sada B tu pembangunan napa toluhon pelean 2 tu pusat. Jala molo global do di setor petugas parhalado manang bendahara huria ma na marsagi. Mauliate Tuhan ma nama masu-masu. Napa onomhon acara pertangyangan week dohot kebaktian minggu.
Mangiutan hasil koordinasi full timer dohot piga halak situa ima naparjolo acara pertangyangan di WEK di Patupama setiap hari Rabu jala Patupani Huriattado pertangyangan WEK dohot acara kebaktian minggu secara online dalam bentuk video. Napaduahon margati soring ma perhalado maragenda tu pertangyangan WEK dohot tangyang pangondianon suang songonima manjaha sunggul-sunggul manang warta jemaat di kebaktian minggu. Napatuluhon penyetoran akapelean dohot setoran na asing paling lambatna sian parhalado setiap hari Kamis asa sempat dipamasuk tu warta jemaat. Jala mula disetor sesudah hari Kamis bahenut tama tu warta jemaat hari Minggu namangihut. Napaopaton acara kebaktian pertangyangan WEK dohot kebaktian minggu di Parade Huriattado laos tapake mai mangihuton acara online dalam bentuk video. Naung di Patupa Huriatta. Napalimahon pinangidoma tu sude parhaladoni Huriatta asa proaktif laho pasahaton acara pertangyangan WEK keluarga dohot acara kebaktian minggu keluarga laos manjalo pelayan pertangyangan WEK keluarga dohot pelayan kebaktian minggu keluarga sian gano pruas nabe di setiap WEK. Napapituhon pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus. Di Patupa Huriattado acara parningotan hana naik ni Tuhan Yesus tu hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Dohot acara kebaktian minggu secara online dalam bentuk video. Asa Tapatupa mai acarai di Bagasta masing-masing jalalas papungu pelean mahita ima tu ulaon pengembangan masyarakat hatopan HKBP. Napawaluhon kelanjutan fungsionaris HKBP Jambisada periode 2016 sahat tu 2020. Mangiuton surat parmahanion sian opui eporus HKBP dohot sian pareses HKBP distrik 25 Jambi ima taringot tu pakobasion ni Huria alani pangotak ni COVID-10 sia namasa nuengon alani periodisasi fungsionaris di setiap Huria asa di Patupama dung jolo kondusif situasi marhite pelantikan fungsionaris nem baru suang songonima di Huriatta HKBP Jambisada tu sude fungsionaris periode 2010 sahat 2020 asa tetap majolo melaksanakan tugas paima adong pelantikan pengurus nem baru periode 2020 sahat 2024 tuhatama nama masu-masu. Napasiahon tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP Jambi 1 menguduti posko kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP distrik 25 Jambi naung masohot alanii di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 nunga di Patupa koordinasi laos membentuk tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP Jambi Sada ima Ketua Situa J. Munte, Wakil Ketua Situa PM Tapu Bolon, Sekretaris Situa RD Boru Simarmata Eskom, Bendahara Situa T. Boru Manalu, Koordinator Dana Situa Siregar, Anggota Patar Sada Situa Depapahan, Patar 2 Situa R. Boru Tanjung, Tanjung Pinang Situa T. Boru Manalu, Simponi Situa BNT Simbolon SE, Talang Banjar Situa T. Sinaga, Pasar Jelutung Situa SH Boru Purba SPD, Kumpe Pudak Situa M. Raja Guguk. Tatangyakon ma anggiat margogo nasida mangulahon ulaon ni di Huriatta. Tuhatama mamasu-masu. Nah pasapuluhon bantuan sosial kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP Jambi Sada.
Patupauni huriatta do bantuan sosial turwasni huriatta na terdampak pandemi COVID-19 ima turwasna masohot sian perkarejoan jaladang adongbe pasarianna makkorhon maol sidabu-dabuon. Alani turwasni huriatta HKBP Jambisada na terbuka rohana lau pasaton bantuan goima dipasahat berupa dana manang uang manang sembako marhite situawek manang langsung tu sekretariat huria. Akka keluarga naung pasahaton sumbangan sosial boy dijaha di warta huria. Na pa 10 sadahon kolekte dohot bakti pasca. Mangihuton surat naung tajalos sian kantor pusat HKBP ima taringot tu kolekte dohot bakti pasca nanaing mangurupi akka na parjolo dakdanak na sopot somarama somarina na pogos di panti elim na paduahon akan nahurang hipas di hepata TK Nazaret caritas emergensi na patuluhon akan nahona aek godang manang banjir bandang Sibolga dohot Jabodetabek na paupaton penanganan virus corona manang COVID-19. Alani pinangidoma gomos turwasni huriatta asarade rohatta mangurupi marhite pasahaton tu situawek na padalanhon daftar penyumbangan tu ulaoni. Diharadeota jumolo hupasahat hami mauliate tuhatama mamasu-masu. Rekapitulasi pahepengon. Hepeng na masuk manang pemasukan ima 10.130.000 rupiah. Hepeng na haruar manang pengeluaran ima 10.405.500 rupiah. Saldo kas 10 Mei 2020 godangna 27.081.477 rupiah. Saldo kas 10 Mei 2020 31.605.177 rupiah. Songonima sahatna mauliatema dihita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2, ya Tuhan tiap jam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Rogate saat ini yang tertulis pada kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata,
siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada suatu perasaan yang luar biasa ketika nama kita disebut dalam doa seseorang. Atau ada perasaan yang luar biasa ketika kita menyebutkan nama seseorang dalam doa kita. Kita sangat bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita berkomunikasi dengannya secara langsung dalam doa-doa kita. Itu adalah suatu hal yang besar yang menjadi hal yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apalagi saat ini seharusnya semakin banyak orang yang berdoa, semakin banyak orang menjadi pendoa, terlebih di masa sulit sekarang ini yang dialami oleh banyak orang. Oleh sebab itu, berdoa, mendoakan, dan didoakan, itulah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagi sebagian orang, kehidupan saat ini mungkin lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Boleh kita katakan mungkin bagi banyak orang setiap tahun hidup makin sulit. Dan pada
kenyataannya memang dunia tidak pernah dikatakan akan menjadi semakin mudah. Banyak tekanan yang membebani orang saat ini. Berbagai masalah datang silih berganti, bahkan menyerbu beriringan dalam kehidupan beberapa orang. Kekhawatiran pun biasanya menjadi bagian hidup kita yang sulit terpisahkan. Sekali lagi dapat kita katakan, memang hidup tidaklah mudah. Kita selalu harus berjuang untuk mampu bertahan hidup di dunia yang sulit ini, apalagi bertahan menghadapi berbagai hal yang siap menghancurkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan kita untuk masuk ke dalam pola kehidupan dunia yang penuh dengan kecemasan. Apa yang diinginkan Tuhan adalah agar kita tidak tenggelam dalam rasa takut, kita tidak tenggelam dalam rasa khawatir, kita tidak tenggelam dalam rasa cemas, karena Allah siap menjadi tempat untuk kita berlindung. Makanya kita perlu berdoa, kita perlu datang ke hadapan Tuhan dalam doa-doa kita, memohon perlindungannya. Dalam kehidupan kita secara fisik setiap hari, kita membutuhkan udara untuk bernapas agar dapat tetap bertahan hidup. Namun tidak sembarangan udara yang dapat dihirup. Udara tersebut harus mengandung kadar oksigen sehingga dapat dipakai manusia untuk beraktivitas dengan baik. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kita selalu mengatakan doa adalah napas orang percaya. Dalam kehidupan rohani kita bernapas dengan doa. Doa seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Tanpa doa kita tidak bernapas, kita tidak bertahan hidup dalam kehidupan rohani kita. Makanya setiap hal yang datang, apalagi hal-hal berat, makanya kita terkadang menjadi lemah dan iman kita goyah. Karena apa? Karena rohani kita pun tidak kuat, karena kita tidak berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau memperlihatkan Dia siap mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan siap mendengar permohonan kita. Tapi ada satu kunci yang sering kita lupakan ketika mengisi doa-doa kita, yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur. Begitu banyaknya permintaan, tetapi ucapan syukur sering kita lupakan. Mungkin kita memang mulai doa kita dengan ucapan syukur atau terima kasih. Tapi seberapa banyak yang benar-benar menghayati ucapan syukur itu secara sungguh-sungguh? Seringkali kita hanya sekedar terbiasa mengucapkannya, sementara isi pikiran kita sudah langsung penuh dengan daftar permintaan sejak awal kita mulai berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini bagaimana Daud berdoa, bagaimana di dalam doanya Daud bersyukur. Firman Tuhan pada saat ini adalah respon Raja Daud ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Natan terhadap kerinduannya membangun bait Allah yang ditolak. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangkitkan keturunan dan mengokohkan kerajaannya. Meskipun permintaan itu, keinginan Daud untuk membangun bait Allah ditolak, dia tetap bersyukur. Karena selain itu,
ada berkat Tuhan yang luar biasa yang ia terima. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita memohon, ketika kita berdoa dan kita merasa doa kita tidak dijawab, maka banyak orang yang menjadi malas berdoa dan bahkan berhenti berdoa. Bagaimana mungkin untuk mengucap syukur sedangkan berdoa saja sudah malas? Berbeda dengan itu, Daud tetap bersyukur. Karena apa? Banyak hal yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupannya. Bukan hanya kehidupannya pribadi, tetapi juga keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, disinilah terlihat dalam nats kita pada saat ini bagaimana firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan memperlihatkan pengakuan Daud akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dalam masa yang masih jauh, Tuhan akan memberkati keluarganya, keturunannya. Bagaimana Daud merasa dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana Daud memperlihatkan bahwa Tuhan telah melakukan segala perkara-perkara yang besar. Bagaimana Daud memperlihatkan bagaimana Tuhan secara langsung turun tangan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan menunjukkan perbuatannya kepada Daud, dan itulah yang senantiasa diingat Daud dengan imannya. Dia mengingat perbuatan itu, dan oleh sebab itu dia bersyukur kepada Tuhan. Raja Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya. Ia menyadari bahwa datangnya hal-hal baik baginya dan keluarganya sekarang dan yang akan datang itu bukan karena keistimewaan dirinya, melainkan karena kehendak Allah yang memberkati kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Daud bukanlah dari kaum elit. Daud benar-benar berasal dari orang biasa. Masa mudanya banyak dihabiskan di padang untuk menggembalakan domba. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengangkat hidup Daud. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia meninggikan Daud menjadi raja atas Israel. Betapa hebatnya kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada Daud. Oleh sebab itu, Daud tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Ia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa dalam doanya Daud memperlihatkan rasa syukurnya apa yang telah diperbuatkan Tuhan. Kemudian ia memohon. Oleh sebab itu kita akan belajar dari firman ini bagaimana kita bersyukur dalam doa-doa kita. Dalam doa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang mengalami kesulitan saat ini masih mampu berdoa dan mengucapkan rasa syukurnya? Kita harus ingat firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi apapun yang kita alami sekarang, setiap orang percaya harus senantiasa bersyukur. Bersyukur termasuk dalam doa kita. Tidak boleh ada yang lupa, tetap bersyukur. Kalaupun kita mengatakan sekarang ini sulit, sekarang ini saya susah, tetapi dalam doa kita harus tetap bersyukur. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita selalu percaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada hal yang bisa disyukuri. Sering kita kalau terjadi sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan, oh untung dia masih selamat. Walaupun kendaraannya sudah rusak. Masih ada sisi positif yang dilihat. Dan itu bisa digunakan untuk bersyukur.
bahwa di balik kondisi yang terjadi, di balik sesuatu kesusahan, orang percaya harus bisa melihat mana yang bisa disyukuri. Oleh sebab itu, siapa yang bisa bersyukur? Hanya orang-orang yang mampu melihat yang baik. Hanya orang-orang yang mampu melihat perbuatan Tuhan. Orang-orang inilah yang akan mampu mengucap syukur. Kalau kita hanya melihat pada masalah yang terjadi, kesusahan yang terjadi, kita hanya akan mengeluarkan keluhan dan sungut-sungut. Tetapi kalau kita melihat hal-hal yang positif, yang pantas disyukuri, disitulah kita akan menjadi kuat dan semangat kembali dengan apa yang terjadi. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk melihat hidup dari sudut Tuhan yang sudah memberkati dengan keselamatan, pemeliharaan, dan perlindungan dalam kasih setianya. Hidup dari sudut pandang ini akan melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa menjadi bersyukur. Memang rasa syukur kita sering terdorong bila kita memiliki sesuatu yang besar, yang lebih, yang surplus. Umumnya sebaliknya, dalam masalah atau kesesakan, jarang ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi yang ada hanyalah sungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh umat Israel di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita bersyukur dalam doa-doa kita. Orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan menandakan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyetujui apapun yang Tuhan rancangkan. Itulah yang terbaik. Di segala keadaan biarlah kita belajar untuk menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini, karena kehendaknya pasti yang terbaik bagi kita. Rasa syukur kita dalam doa-doa kita akan memampukan kita dalam masa-masa sulit, terlebih dampak COVID-19 saat ini di berbagai bidang menjadikan banyak orang yang menderita. Tetap berdoa. Dalam doamu tetap bersyukur, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Engkau mengingatkan kami agar senantiasa kami berdoa, dan dalam doa-doa kami mengucap syukur kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, ketika kami mampu bersyukur karena kami masih melihat kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan yang kami jalani saat ini. Oleh sebab itu, kasihani seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati semua dimanapun berada. Engkau memberikan apapun yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Kasihani semua jemaat-Mu Tuhan, terlebih yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Berkati gereja-Mu dalam pelayanannya, walaupun dalam kondisi saat ini tetap bisa memaksimalkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan ayat 3, Kudaki Jalan Mulia, sambil kita mengumpulkan persembahan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.